keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Pertanyaan penting. Bagaimana caranya menemukan kebenaran firman Tuhan? Mari kita lihat. Suatu hal yang harus kita perhatikan, yaitu ketika kita mempelajari Alkitab, bebaskan dari penyelidikan kita segala pikiran-pikiran yang telah tersimpan di dalam pikiran, dan segala ingatan-ingatan yang diwariskan maupun yang dikembangkan. Kita tidak akan pernah mencapai kebenaran jikalau kita mempelajari kitab suci dengan maksud untuk membenarkan pikiran kita. Lepaskan segala pikiran itu di pintu dan masuklah dengan hati yang penuh penyesalan dan kerinduan untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang akan dikatakannya kepadamu? Dan ketika seorang yang rendah hati mencari kebenaran dan duduk di kaki Yesus dan belajar dari Dia, maka oleh Roh Kudus sabda itu akan memberikan pengertian kepadanya. Baik, inilah langkah-langkah yang harus kita tentukan ketika kita hendak menyelidiki akan Alkitab. Yang pertama, tentukan apa yang akan kita pelajari. Mari kita coba selidiki makna takkan kekurangan aku di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang hebat, mudah dipahami, tetapi mari kita pergi lebih mendalam. Yang kedua, perhatikan kata-kata yang ada. Karena waktu, maka kita akan selidiki ungkapan takkan kekurangan saja. Apa yang saudara dapatkan? Luar biasa, bukan? Tuhan tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Simple tapi powerful. Kemudian kalau kita mau menyelidiki bahasa aslinya, bagus juga. Saya dapati bahwa bahasa Ibraninya takkan kekurangan aku hanya satu kata, yaitu ehesar. Berasal dari kata haser, berkekurangan. Bisa juga berarti kehabisan, tidak lengkap, bahkan gagal. Nah, kata heser adalah kata untuk miskin. Yang ketiga, perhatikan rangkaian kata atau kalimat yang ada di dalam ayat tersebut. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mudah dimengerti, ini adalah nyanyian pujian Daud. Dia sedang bersaksi dan ajakan untuk kita menjadikan Tuhan juga sebagai gembala kita. Yang keempat, perhatikan konteks ayat ini. Konteks ini adalah seluruh Mazmur 23. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, pasal ini memperkokoh kesaksian bahwa dalam segala keadaan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan hidup seorang yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Yang kelima, perhatikan konteks bukunya. Buku-buku di Alkitab ada berbagai jenis. Ada nubuatan, sejarah, surat-surat, puisi. Nah, dalam hal ini, kitab Mazmur 23 adalah bagian dari buku Mazmur, kumpulan puisi atau lagu-lagu. Di sepanjang kitab ini, berulang kali pemeliharaan Tuhan kepada umatnya ditegaskan. Kata haser muncul di Mazmur 34 ayat yang ke-8. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang keenam, pelajari konteks seluruh Alkitab. Menarik, haser muncul di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14, juga ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak berkurang. Haser seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ingat, peristiwa wanita Sarfat. Dia memberi makan hamba Tuhan Elia, padahal tepungnya dan minyaknya sudah tinggal yang terakhir. Tetapi terbukti bahwa yang terakhir itu tidak pernah berkurang. Haser, inilah bukti pemeliharaan Tuhan. Yang ketujuh, simpulkan kebenaran. Apa kebenaran dari Mazmur 23 ayat yang pertama? Apa relevansinya di zaman sekarang? Jangan gentar di dalam kehidupan, bahkan walau banyak kesusahan, walau akibat virus corona, ekonomi dunia dan banyak orang dan keluarga hancur. Jadikan Tuhan gembala kita. Jadikan Tuhan satu-satunya andalan pemelihara kita. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan apapun yang kita butuhkan. Itu keren.